Selamat Hari Sabat. Tajuk berita mision kita 6 November 2021 ialah Menginjil melalui nasi kari. Cerita ini mengisahkan tentang Sarah pergi ke gereja Masihi Advent hari ke-7 di Jepun setiap Sabat. Dia bukanlah seorang Advent, keluarganya juga bukan Advent. Tak seorang pun di keluarganya sebagai orang Kristen. Alasan Sarah pergi ke gereja setiap Sabat adalah untuk makan di restoran anak-anak yang beroperasi di situ. Remaja berusia 14 tahun ini suka makan sushi, tetapi dia terutama menyukai hari Sabat ketika restorannya menyajikan nasi kari, yang merupakan hidangan populer di kalangan anak sekolah Jepun. Setelah makan siang, dia bergabung dengan anak-anak lain untuk mendengarkan cerita Alkitab, menyanyikan lagu, dan bermain permainan Alkitab. Sarah mulai datang ke gereja ketika dia berusia 6 tahun. Ibu tunggal mengirimnya ke gereja untuk mendapatkan makanan yang sehat. Jepun dipandang tinggi sebagai negara yang makmur. Sarah dan ibunya mungkin tidak nampak miskin, namun kebijakan ekonomi pemerintah dan pengaruh globalisasi telah menciptakan kesenjangan yang semakin besar terhadap mereka yang berkecukupan dan mereka yang tidak berkecukupan. Hasilnya bukanlah kemiskinan penuh, yaitu anak-anak kelaparan, melainkan kemiskinan relatif, yaitu anak-anak yang hidup jauh di bawah standar hidup rata-rata dan sangat dibezakan dari anak-anak yang tinggal di keluarga yang lebih kaya. 1 dari 7 anak Jepun kini hidup dalam kondisi seperti ini. Kemiskinan relatif telah sangat mempengaruhi rumah orang tua tunggal seperti Ibu Sarah. Orang tua ini tidak mampu menyediakan makanan yang layak untuk anak-anak mereka atau mengirim mereka kegiatan setelah sekolah seperti pelajaran musik atau olahraga. Orang tua hanya memiliki sedikit waktu untuk membantu anak-anak mengerjakan pekerjaan rumah dan tidak ada uang tambahan untuk menyewa tutor seperti yang dilakukan oleh keluarga yang lebih kaya. Anggota gereja Masihi Advent hari ke-7 memerhatikan kemiskinan relatif di komunitas mereka dan mulai menyediakan makan siang percuma pada hari Sabat dan bimbingan pada hari-hari lain dalam seminggu. Ketika pemerintah kota di Kashiwa, sebuah kota berpenduduk sekitar 410.000 orang di wilayah Tokyo yang lebih besar, memutuskan untuk menawarkan bantuan keuangan kepada organisasi yang memberi makan anak-anak miskin, gereja mengajukan dan menerima bantuan berkelanjutan. 10 hingga 30 anak mulai secara teratur datang ke gereja setiap Sabat untuk makan siang yang sehat yang disajikan oleh anggota gereja dan relawan lainnya. Sarah malu ketika pertama kali tiba di gereja untuk makan siang dan bermain dengan anak-anak lain. Tetapi dia menyukai makanan dan aktiviti Alkitab. Dia menikmati perhatian yang diberikan anggota gereja kepadanya dan dia kembali pada setiap hari Sabat. Seiring bertambahnya usia, dia mulai membantu memimpin program petang hari untuk anak-anak yang lebih kecil. Kemudian, dia diundang ke perkemahan musim panas gereja. Di perkemahan itu, dia memutuskan untuk memberikan hatinya kepada Yesus. Dia menyampaikan kabar itu kepada ibunya ketika dia kembali ke rumah. Tetapi ibunya tidak senang. "Kamu harus menunggu sampai kamu cukup dewasa untuk membuat keputusan sendiri," kata ibunya. Itu berarti Sarah harus menunggu 4 tahun lagi untuk bisa dibaptis. Menurut hukum Jepun,
Seorang anak tidak dapat membuat keputusan seperti itu tanpa persetujuan orang tua sebelum berusia 18 tahun. Sarah sekarang berusia 14 tahun. Anggota gereja sedih ketika Sarah memberitahu mereka tentang tanggapan ibu. Tetapi mereka tidak terkejut, itu adalah reaksi khas dari seorang ibu Jepun yang bukan Kristen. Tolong doakan Sarah, imannya, dan ibunya. Tolong doakan anak-anak lain yang makan, bermain, dan belajar tentang Yesus setiap Sabat di Gereja Masihi Advent hari ke-7 Kashiwa, pusat pengaruh perkotaan yang berusaha untuk membagikan kasih Yesus di Conference Jepun Timur. Terima kasih atas persembahan misi Anda yang membantu menyebarkan Injil dengan dan tanpa sushi atau nasi kari.